Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada malam hari ini dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan beri, kita kembali berjumpa untuk kembali menggali dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita. Kita mau menaikkan syukur kita bersama lewat pujian kita. Kita mengatakan layaklah segala bangsa meninggikan Engkau sebab Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Benar
lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di Kesempatan anugerah-Mu yang kembali malam hari ini Kau percayakan bagi kami Tuhan. Satu waktu yang terindah, yang terbaik untuk kami sama-sama diam di dalam hadirat-Mu, kembali menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau dan bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu. Kami minta biar pimpinan Roh Kudus terus menyertai setiap kami, hamba-Mu bahkan seluruh umat-Mu yang mengikuti renungan ini Tuhan.
pengurapan kuasa hikmat Tuhan, pimpinan dari Roh-Mu saja yang menyertai setiap kami. Doa kami bersama Tuhan malam hari ini, biar setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima itu terus tersimpan di tanah hati kami menjadi rema yang hidup. Dan biar firman itu meneguhkan, menguatkan, menghibur kami Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan. Ketika dunia mengalami ketakutan, kami mengalami damai sejahtera, ketenangan di dalam Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi jaminan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk sama-sama diisi lewat kebenaran firman-Mu. Pimpin kami semua di dalam Roh-Mu Tuhan. Dan pimpin kami dengan kuat kuasa perlindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kembali saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua jemaat Tuhan dan juga semua kita yang ikut bersama-sama dalam perenungan malam hari ini setelah 2 hari Sabtu dan Minggu kita tidak ada, dan sekarang juga kita kembali bersyukur kepada Tuhan pada hari ini di hari yang ke-24 di bulan Agustus. Waktu yang kita jalani begitu cepat. Lalu kita sudah ada di hari yang ke-24 dan beberapa saat lagi kita akan tinggalkan bulan Agustus menuju bulan yang ke September, bulan yang 9. Dan juga kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan mampukan kita bisa melewati tahun ini, dan juga pertolongan Tuhan juga mampukan kita untuk terus juga bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab kita pada setiap tahunnya, menyelesaikan baik perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga kita bisa merenungkan bagian-bagian yang kita bisa sama-sama bisa renungkan. Dan pada malam hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai di 1 Korintus pasal yang ke-15. Dan 1 Korintus pasal 15 ini ada di 58 ayat dan dibagi dalam 3 kali perenungan. Itu yang pertama dari ayat 1 sampai 11, sesudah itu 12 sampai 34. Dan yang berikutnya yaitu ayat 35 sampai 58. Dan malam hari ini saudaraku kita sudah sampai yaitu 1 Korintus 15 ayat 35 sampai yang ke-58. Ya, dan kita akan coba melihat beberapa hal, pokok-pokok, poin-poin perenungan yang kita bisa renungkan bersama-sama. Dan manakala juga seluruh jemaat Tuhan, saudara yang mengikuti bersama-sama dalam perenungan ini, membaca firman Tuhan ini, tentulah pasti juga ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bisa dibukakan kepada saudaraku dan bisa juga menjadi rema bagi kita untuk kita bisa pegang, kita bisa hidupi juga oleh pertolongan Tuhan, megang setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan mengambil dari ayat 3-4 dari 1 Korintus pasal 15 dan nanti juga ayat ke-6 dan ayat 51 dan sampai 53. Saya akan bacakan bagi kita semuanya yaitu ayat 3 sampai yang ke-4. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan apa yang Paulus sampaikan, ajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, dalam perikopnya ini dikatakan tentang kebangkitan Kristus, habis itu kebangkitan kita, lalu kebangkitan tubuh. Kebangkitan Kristus, Paulus mengendaskan dan memberikan sebuah landasan pengajaran ya kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga menjadi pengajaran bagi setiap kehidupan kita semuanya pada saat malam hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa rasul ini dipakai oleh Tuhan untuk meletakkan dasar-dasar pengajaran, Kristus memberikan arahan, memberikan tuntunan, memberikan didikan kepada
jemaat Tuhan yang ada di Korintus, jemaat yang didirikan bersama-sama dengan rekan-rekan perjalanan rasulinya ketika dia ada di Korintus. Itu yang kita bisa lihat di kitab Kisah Para Rasul seperti yang diceritakan oleh Lukas. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi Paulus dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dan juga menyampaikan di sini dalam sebuah ketegasan, sebuah hal yang penting disampaikan kepada mereka, yaitu sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah inti pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dengan sebuah ketegasan, yang sangat penting telah kusampaikan, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus kerjakan ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci, atau juga apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Kalau kita lihat, saudaraku, di situ kita perhatikan di dalam catatan kakinya di ayat yang ketiga, itu menggenapkan nubuatan Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai yang ke-12, ya. Dan juga dalam ayat yang keempat di situ ada Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai yang ke-10. Ia telah dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nubuatan ya yang disampaikan, nubuatkan ini digenapi ya melalui Kristus, ya. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan kitab suci, bahwa apa yang Kristus lakukan, karya yang dilakukan, mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh para nabi, mereka menyampaikannya, menubuatkannya bukan dari hasil pemikiran mereka, tetapi itu sesuai dengan yang diterima, yang diilhamkan oleh Roh kepada mereka, dan mereka sampaikan ya ribuan tahun jauh sebelum Yesus Kristus lahir, maka mereka telah menubuatkan. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, itulah janji pertama tentang kedatangan Yesus Kristus, bahwa dari garis keturunan perempuan itu, dari garis keturunan Hawa akan lahir ya seorang yang akan meremukan kepala ular tersebut. Inilah janji pertama tentang datangnya Mesias, datangnya Juru Selamat yang akan mati dan menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kita. Bahwa Yesus Kristus harus menjadi manusia supaya ada tubuh dan darahnya. Dengan ada tubuh dan darahnya itu sebagai untuk pengampunan dosa kita. Karena kitab Ibrani mengatakan, Ibrani pasal 9:22 mengatakan, tanpa penumpahan darah maka tidak akan pengampunan dosa. Ya, dengan darah yang mahal lah Ia menebus setiap dosa-dosa kita, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, ya, tetapi dengan darah yang mahal. Dan apa yang Kristus lakukan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuai dengan yang disampaikan, dinubuatkan oleh kitab suci. Janji tentang kedatangan Yesus, janji tentang penebusan, janji tentang solusi bagi dosa manusia, jalan keluar, bahwa seorang manusia pun tidak ada yang bisa ya untuk sebagai korban, ya, hanya Yesuslah, ya, darah anak domba Allah yang tak bercacat, yang tak bernoda itu yang dicurahkan, yang ditumpahkan di atas Kalvari, di atas salib untuk menebus setiap hukuman dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya, kita yang percaya kepadanya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita, kutuk hukuman dosa kita telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, dan kita tidak akan mengalami lagi maut. Kita tidak akan mengalami yang namanya kematian, karena Kristus telah mati menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kita. Ya, sehingga semua yang dilakukan ini sesuai dengan kitab suci, semua yang tertulis. Berarti apa juga janji-janji yang dijanjikan, yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada begitu banyak janjian Tuhan, dan satunya juga kalau kita lihat ya saudaraku yang dikasih ini, nubuatan perihal Kristus yang sudah digenapi. Kalau kita perhatikan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga, dan yang akan digenapi, yang akan datang
ya, saudaraku, yaitu kedatangannya pada kali yang kedua. Ya, pada kali yang kedua, bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kalau kita baca nanti juga di ayat sini mengatakan kita yang masih ada pada saat misalnya kedatangan Kristus, waktu dia datang dan yang masih ada, yang masih tinggal, maka tubuh mereka akan diubahkan. Ya, yang mereka yang lebih dahulu mati akan dibangkitkan. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan sesudah itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita juga berikutnya sebagaimana yang Paulus sampaikan, maka janji Tuhan bagi setiap kita orang-orang yang percaya yaitu adalah ada upah yang Tuhan sediakan, janjikan. Maka itu yang kita perhatikan di sini di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dan kalau kita lihat, baca dalam firman Tuhan, tulisan Paulus dan juga apa yang disampaikan oleh Yesus, saudara-saudaraku, bahwa baik saudaraku yang lebih utama itu jerih payah kita tidak sia-sia ini adalah untuk waktu yang akan datang. Yaitu berbicara tentang upah yang Tuhan siapkan, pahala yang Tuhan siapkan. Dan itu yang saudara-saudaraku sampaikan dan juga kita pelajari, saudara, bahwa nanti juga orang-orang percaya ini akan menghadap tata pengadilan Allah. Ya, pengadilan untuk pembagian pahala, pembagian mahkota. Kalau misalnya orang-orang yang tidak percaya itu mereka akan diadili untuk dihakimi. Ya, dihakimi untuk akhirnya untuk dihukum. Tetapi kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah berbicara tentang pembagian pahala, upah. Dan itu yang kita lihat juga di 1 Korintus pasal yang ketiga. Saudara dikasih Tuhan bahwa baik yang menanam menyiram adalah sama dan masing-masing menerima upah sesuai yang dikerjakannya. Dan karena itu landasan dasar apa yang kita bangun, kehidupan kita itu penting. Apakah kita membangun di atas bahan-bahan yang tahan api seperti emas, batu permata dan seterusnya, atau juga misalnya bangunan kita yang kita bangun itu di atas dasar misalnya ketika dibakar jadi terbakar, misalnya kayu, rumput kering. Ya, seperti apa kita membangun kehidupan? Seperti apa saudara membangun hidupmu? Seperti apa juga saudara dalam pada hari yang telah ditebus oleh Tuhan, di mana Kristus telah berkarya bagi kita dalam menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada hari ini, di mana saudara berada, hadirnya kita di mana kita berada. Kita tahu saudara dikasih oleh Tuhan, manakala Tuhan memberikan kepada setiap kehidupan kita ada pemberian, ada talenta, ada karunia, dan ketika saudara menjalankan tersebut dan kita menjalankannya dengan dasar, dengan landasan yang benar, dengan satu tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar, tentunya saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka kita perhatikan juga satu waktu kali kelak kita semua akan menghadap tata pengadilan untuk memberikan upah kepada setiap kehidupan kita. Inilah janji Tuhan yang akan digenapi. Bahkan ini menjadi sebuah harapan setiap kehidupan kita dalam menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Karena dalam kerajaan surga adalah kerajaan yang begitu mulia, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saudaraku, kita sedang menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu ya kapan dia datang, tapi Tuhan memberikan tanda-tanda kedatangannya bagi setiap kehidupan kita. Dan itu yang kita juga perhatikan di dalam Injil Lukas juga mengatakan, saudaraku, bahwa akan terjadi apa? Di sana akan terjadi peperangan, akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi dan penyakit sampar di berbagai tempat. Ya, penyakit sampar, dan itu yang dikatakan, saudaraku, penyakit sampar. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, bila juga misalnya penyakit yang ada pada hari ini, pandemi global ini, penyakit sampar menurut Alkitab yang kita alami pada hari ini, oleh pertolongan Tuhan juga misalnya dapat diselesaikan, saudaraku yang terkasih, maka tidak ada seorang pun bisa memberikan jaminan beberapa waktu ke depan tidak akan pernah datang lagi. Kalau kita lihat sesuai firman Tuhan, mungkin saja masih juga akan datang kembali penyakit sampar, dan kita tidak pernah tahu. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita lihat juga, saudaraku, tanda berikutnya juga misalnya soal peperangan. Dan kalau kita lihat peperangan ini tidak hanya misalnya peperangan secara konvensional. Misalnya mereka mengerahkan dengan berbagai perlengkapan senjata. Kalau kita lihat misalnya, saudaraku, peperangan yang terjadi dulu, peperangan misalnya secara konvensional. Habis itu dengan alat-alat senjata yang super canggih. Dan kalau kita misalnya melihat juga pada hari ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka ada peperangan juga yang canggih, yang lebih daripada itu. Misalnya perang di dunia cyber, ya, begitu masifnya terjadi, ya, di dunia maya terjadi peperangan dalam dunia cyber, ya, yang bagaimana kita melihat
sehingga itulah yang dilakukan ya oleh orang-orang ya, dan juga misalnya oleh bangsa-bangsa, bagaimana juga supaya mereka memiliki pertahanan yang kuat di dalam bidang cyber, supaya tidak mudah misalnya diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Tidak mencuri hal-hal, data-data atau apa saja yang bisa membahayakan bangsa kita dan juga masyarakat yang ada. Ini perang dunia cyber. Terus perang apa nih? Kalau kita lihat juga misalnya perang ini sekali lagi tidak perang antara kerajaan melawan kerajaan, tetapi juga misalnya perang apa? Perang dagang, ya. Perang dalam bidang ekonomi, dan itu bukankah itu yang kita sudah lewati pada hari ini? Saudara dikasih oleh Tuhan, ada perang dagang terjadi, dan kalau perang dagang ini terjadi juga, saudara dikasih oleh Tuhan, maka pastilah juga akan berdampak kepada juga bangsa-bangsa yang lainnya. Bila mana misalnya kekuatan ekonomi dunia yang besar misalnya melakukan perang dagang, maka pasti akan berdampak kepada situasi kehidupan ya, kepada bangsa-bangsa yang lain, dan pasti juga akan berdampak kepada masyarakat di mana kita berada. Yesus saudara dikasih oleh Tuhan, inilah situasi di mana yang kita ada pada hari ini. Dan kalau misalnya situasi sedemikian ada, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana tanggapan kita? Bagaimana respon kita melihat arti tersebut, bahwa tanda-tanda ini saudaraku digenapi oleh Tuhan, bahwa apa yang tertulis, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan sungguh digenapi dan terjadi. Dan kalau sedemikian, aku kata firman Tuhan pada saat ini kepada setiap kehidupan kita, betapa pentingnya kehidupan kita ini, saudaraku, untuk terus menjadikan Dia sebagai Tuhan satu-satunya pertolongan, sebagai juru selamat kehidupan kita. Jangan bermain-main dengan waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya pemazmur juga menulis, Mazmur juga doa dari Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari kami, waktu ini begitu cepat sekali berlalu. Dan itu yang sudah saya katakan, bahwa saudara ini dikasih oleh Tuhan, bahwa kita sekarang sudah ada hari yang ke-24, dan sedikit waktu lagi, berapa hari lagi kita akan tinggalkan bulan Agustus menuju bulan September, ya. Dan bulan September dan seterusnya kita akan tinggalkan tahun 2020 menuju tahun berikutnya. Dan saudaraku, kalau sedemikian waktu yang diberikan kepada kita, dan bagaimana penggenapan firman Tuhan terjadi, saudaraku, bahkan yang di sini kata firman Tuhan yang sangat penting telah aku sampaikan, bahwa saudaraku, Yesus Kristus datang untuk menggenapi nubuatan, ya, yang telah dinubuatkan, yang telah disampaikan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, dan itu sudah genapi. Masalah dosa kita sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Dia telah menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kita. Dan karena itu, manakala Kristus telah menggantikan setiap kutuk hukuman dosa saudara dan saya pada hari ini, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di mana Kristus telah mati bagi kehidupan kita, supaya jangan hidup lagi seperti manusia-manusia yang lama. Jangan hidup lagi, ya, dalam cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mari kita terus persembahkan tubuh kita. Mari kita terus persembahkan hidup ini, ya, untuk Tuhan. Ya, persembahkan dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Karena di Korintus juga mengatakan bahwa karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan pakai tubuhmu sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi pakai tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Jangan lagi kamu yang telah beberapa orang yang dahulu hidup dalam kegelapan, hidup dalam persinahan, dalam persundalan, dalam dosa pemberitaan, dan juga dalam dosa-dosa yang lainnya yang disebutkan oleh Paulus di dalam surat Korintus ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, beberapa orang kamu dulu seperti itu, tapi kamu yang telah dibenarkan, disucikan, dikuduskan, ya, maka jangan lagi melakukan hal demikian. Ya, jangan lagi menyerahkan tubuhmu kepada dosa, ya, sebagai senjata kelaliman. Bahwa pakailah tubuh ini sebagai senjata-senjata kebenaran. Dan demikian juga setiap kehidupan kita. Karena apa? Masalah kita yang sangat penting, kata firman Tuhan ini adalah telah Kristus lakukan, telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya masalah dosa kita telah dibereskan. Dan suatu kali kelak, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Bagi kita yang misalnya Tuhan izinkan, saudaraku, kedatangan Tuhan, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan
Baik secara universal, semua mata akan melihat, dan juga kedatangannya secara pribadi. Ya, artinya Tuhan memanggil kita pulang secara pribadi-pribadi, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Manakala tidak ada seorang pun yang tahu, saudara kasihlah Tuhan, berarti bagaimana kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup ini, saudaraku, tidak menyanyiakan waktu yang ada. Dan itu yang kita lihat dalam tulisan Paulus berikutnya. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada, ya, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan kita tahu juga, saudara kasih Tuhan, akan ada kebangkitan dari antara orang mati, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, mereka yang di mana saudaraku yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima karya penebusan itu. Yesus Kristus mati dan menebus setiap kehidupan kita, hidup dosa-dosa kita, dan terus hidup untuk Dia. Maka sekalipun mereka sudah mati, tapi kata firman Tuhan, satu kelak akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi saudaraku, manakala misalnya pada hari ini, pada saat ini, bahwa sekalipun mungkin pada waktu yang lalu saudara-saudaraku telah menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi dalam perjalanan ternyata kita adalah orang-orang yang masih hidup dalam cara hidup yang lama, yang masih terus membawa tubuhmu, yang membawa terus seantero kehidupanmu. Apakah pikiranmu, perkataanmu, perbuatan, dan tingkah lakumu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berpikiran yang tidak sesuai dengan Tuhan, berkata-kata, ya, kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kata-kata yang selalu menghakimi, yang mencela, yang mengutuk, dan seterusnya. Ya, tetapi mari coba kita gunakan hidupan ini, perkataan ini, hidupan kita ini sebagai senjata-senjata kebenaran Tuhan. Ya, kita mencontoh apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus kerjakan, bagaimana hidupnya, tubuhnya, bahkan saudaraku perkataan yang ada kepada dia, bagaimana memberikan penerangan kepada setiap jemaat Tuhan yang ada, memberikan solusi kepada mereka, memberikan supaya mendidik mereka, mengajar mereka, menasihati mereka, supaya mereka hidup dalam cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, jangan hidup dalam cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga bagaimana juga misalnya dengan tangan kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kita. Jangan sampai tangan ini, saudara dikasih oleh Tuhan, hanya misalnya kerja-kerja untuk hal-hal yang duniawi. Memang masih ada dunia, saudara silakan lakukan dan kerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jangan sampai oleh karena itu kita melupakan Tuhan pencipta kita. Ya, apa yang kita hasilkan melalui tangan kita, apa yang kita kerjakan. Tangan kita ini saudara-saudara harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan juga apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Ya, harus kita memikirkan bagaimana supaya jangan sampai pikiran ini hanya terfokus kepada materi dan materi saja. Tapi bagaimana juga kita memikirkan perkara-perkara yang utama, perkara kerajaan surga, perkara-perkara kerohanian. Ya, yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita hidupi. Saudaraku, karena kita tahu waktu ini begitu singkat. Bahwa satu tanda lagi yang akan Tuhan nyatakan kepada kita, ya, penggenapan tentang nubuatan tentang Kristus itu, kedatangannya pada kali yang kedua. Dan tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan memberikan, saudaraku, Alkitab memberikan kepada kita tanda-tandanya. Karena kalau misalnya tanda-tanda itu digenapi dan akan digenapi, bahkan yang telah digenapi, yang sedang, dan yang akan digenapi, berarti ini memberikan sebuah warning, peringatan, alarm kepada kehidupan saya dan saudara. Hei orang-orang percaya, kita semua yang ada pada hari dimanapun kita berada, betapa pentingnya kehidupan ini untuk bagaimana hidup untuk Tuhan, hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh tetap beraktivitas pada hari ini, tetap lakukan bagian kita, tetap kerjakan kita, tetapi kita mesti ingat bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, dimanapun saya berada bagi ini, bagaimana hidup ini untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, dan saya katakan bahwa semuanya sesuai dengan kitab suci. Dan kalau misalnya kita tarik semuanya lebih jauh, apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya, ini adalah ya dan amin. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, dan ini juga menjadi pengharapan setiap kehidupan kita. Dan itu yang tadi kita sudah lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena itu kata firman Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan mau digoyangkan, dan jangan goyah dan jangan mau digoyangkan. Dan berikutnya, ketika saudara sudah mulai berdiri teguh dan jangan goyang, sekarang jangan berhenti, tetapi giatlah.
selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari giat, mari melangkahkan kakimu. Apa yang kau bisa lakukan? Kerjakan. Di mana Tuhan bawa, di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Hadirnya saudara di mana kita berada itu berarti menghadirkan sukacita, menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera, menjadi terang, menjadi berkat, sebagai senjata-senjata kebenaran, sebagai alat-alat yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, supaya saudaraku dikasih oleh Tuhan melalui kehidupan kita ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang bisa memperoleh penerangan, bisa memperoleh kekuatan, mereka bisa memperoleh jalan keluar atas setiap apa yang mereka alami. Bahkan misalnya juga persoalan secara rohani, ya, kita bisa datang kepada mereka dan memberikan penerangan, memberikan jalan keluar, bahwa solusi masalah dosa kita hanya bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus, ya, di atas kayu salib. Dan manakala kita percaya kepada Dia, maka solusi atas dosa kita, kutuk hukuman dosa kita akan diselesaikan manakala kita datang dan menerima dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang harus kita lakukan. Ini harus kita kerjakan. Saudara, kita berikutnya di ayat 51 sampai ayat 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Hai dengar jemaat yang ada di Korintus, kita semua, kata firman Tuhan, ya, kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu nafiri terakhir. Yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, nafiri termaik ketika sangkakala nafiri berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua ini orang-orang mati, baik yang mati di dalam Kristus dan juga Yuda yang mati di luar Kristus. Maka mereka yang mungkin, saudaraku, pada waktu yang lalu mereka adalah orang-orang yang percaya, tetapi dalam perjalanan mereka mati di dalam dosa mereka, mereka juga akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, tetapi dalam keadaan yang tidak dapat binasa ini untuk menerima penghukuman. Ya, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, saudaraku kita yang terus berjalan, terus saudaraku dikasih oleh Tuhan dalam pimpinan Tuhan, melakukan apa yang dilakukan, memikirkan apa yang dikerjakan, hidup sebagai alat-alat Tuhan. Saudaraku, kata firman Tuhan juga ini, mati dalam keadaan yang tidak dapat binasa, tubuh akan diubah dan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan menerima, saudaraku, kerajaan surga yang dijanjikan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu menjadi sebuah peringatan kepada jemaat Tuhan yang ada. Saudaraku, Paulus sedang ingin beritahukan kepada mereka bahwa kita semuanya ini, ya, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, bahwa ketika nafiri Allah berbunyi, ya, maka orang-orang mati. Dan kalau misalnya pada saat itu, ketika Tuhan masih izinkan kita ada, masih hidup, maka tubuh ini akan diubahkan. Ya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti betapa pentingnya setiap kehidupan saya dan saudara, waktu ini, masa ini, di mana kita berada, saudaraku, dan tanda-tanda juga di mana kita berada, memberikan peringatan kepada setiap kehidupan saya dan saudara. Apa yang kita lakukan pada hari ini? Apa yang kita kerjakan? Apa yang saudara lakukan pada hari ini? Apa yang saudara menjadi pikiran atau fokus yang kau pikirkan pada hari ini? Ya, manakala saudara-saudaraku, sedemikian Tuhan berikan tanda-tanda bagi setiap kehidupan kita, betapa pentingnya setiap kehidupan ini untuk hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan saudaraku, kalau kita lihat bicara tentang kedatangan Tuhan menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dapat kita katakan Kristus bisa datang secara pribadi. Artinya Tuhan memanggil kita secara pribadi lepas pribadi, dan juga datang secara universal. Ya, kalau datang secara pribadi tidak ada seorang pun yang tahu, secara universal juga tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan berikan tanda-tanda. Manakala tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan datang kepada kita, baikkah secara pribadi bagi setiap kehidupan kita. Sekarang hidupmu bagaimana? Sekarang apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan? Jemaat yang di Korintus, apa yang kau lakukan? Masihkah engkau terus bertekun dalam dosamu? Masihkah tubuhmu yang telah ditebus itu dan sekarang engkau terus persembahkan tubuh kepada dosa? Ya, kamu yang berapa waktu yang lalu adalah orang-orang yang demikian, tetapi kenapa kalian terus masih berkompromi dengan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan? Kenapa masih terus melakukan demikian?
Tubuhmu telah ditebus, hidupmu telah ditebus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Tempat di mana berdiamnya Tuhan dalam kehidupanmu. Sekarang jangan kotori tubuh Tuhan itu, tetapi biarkan tubuh Tuhan itu menjadi tempat kediaman Roh Kudus dan dipakai sebagai alat bagi nama Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kehidupan kita yang ada pada malam hari ini. Dan di dalam ayat yang tadi kita sudah bacakan, saudaraku, saudara dikasihi oleh Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan itu. Karena itu, saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini nasihat firman Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita, memang saudara pada hari ini ada begitu banyak tentunya kesukaran, tantangan yang harus kita hadapi sebagai seorang pengikut Tuhan. Dan inilah memang harus kita jalani. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Inilah yang harus dilakukan. Inilah juga bahwa orang-orang percaya juga, sebagaimana saudara-saudaraku, Kristus menjadi contoh bagi kita, maka orang-orang percaya juga, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, saudaraku, bukanlah jalan yang mudah. Tapi kita tahu, sekalipun jalan yang tidak mudah, jalannya sukar, jalan yang sempit, tapi kita tahu Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Karena itu kata firman Tuhan, karena Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah. Jangan sampai oleh karena situasi apapun yang ada, engkau menjadi goyah, engkau menjadi mundur. Atau misalnya sebagaimana nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus dalam Wahyu, aku tahu pekerjamu, jeripayamu, tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena itu, bertobatlah. Kalau tidak, aku akan datang dan mengambil kaki. Dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap kehidupan kita juga ini, saudara-saudaraku, mari terus giat maju bersama dengan Tuhan. Karena jeripaya kita tidak sia-sia. Jangan mau digoyahkan, jangan goyah oleh karena apapun. Kita tahu oleh pertolongan Roh Kudus akan mampukan setiap kehidupan kita untuk terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kita pada saat malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita. Sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan. Dan sudah itu kita akan masuk di dalam doa kita. Puji Tuhan. Nama Tuhan, firman Tuhan datang kembali mengingatkan kita, jangan goyah, maju terus di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau sama-sama masuk di dalam doa kita, dan kita mau katakan, kami mau setia Tuhan sampai di akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami bersyukur di hadapan. Terima kasih.
pada malam hari ini. Terima kasih buat waktu ini, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami kembali sama-sama ya Tuhan dalam perenungan malam ini Tuhan. Kami syukur Tuhan buat apa yang kami bisa lakukan dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh kembali memuji Engkau, bahkan juga kami kembali bersama-sama renungkan firman-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami bisa renungkan, pelajari pada malam hari ini Tuhan, pertolongan Roh Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk boleh menghidupi ya Tuhan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau yang telah mati menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kami ya Tuhan. Karya-Mu telah kulakukan di atas kayu salib ya Tuhan, dan bagaimana ketika kami dibawa untuk melihat tersebut ya Tuhan, bagaimana hidup ini yang telah ya Tuhan, yang telah ditebus ya Tuhan dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana, untuk memuliakan Engkau dengan tubuh kami ya Tuhan. Dan dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan yang ada ya Tuhan, bahwa ketika tanda diberi di mana tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan pada kali yang kedua, maka betapa pentingnya kami untuk boleh berjaga-jaga, berdiri teguh dan jangan goyah, dan terus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kami tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kami tidak sia. Tuhan sudah memberkati seluruh umat-Mu pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kata mereka semua dalam seluruh situasi kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam masa muda, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri kepada setiap kehidupan kami semuanya, dimanapun saja berada, biar diberi keberhasilan, diberi pertolongan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semua juga ikut bersama-sama dengan kami dalam perhubungan malam ini. Tuhan yang sudah memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Berkati gereja-gereja, berkati hamba-hamba, berkati umat-Mu ya Tuhan, di mana saja berada, hadirnya gereja, pekerjaan-Mu, umat-Mu Tuhan, di seluruh pelosok penjuru tanah air Tuhan. Terus ikut bersama-sama dengan bangsa kami Tuhan pada hari ini, bekerja ya Tuhan, mengerjakan apa yang kami bisa lakukan, kerjakan ya Tuhan, untuk mendukung, menyukseskan program-program dari pemerintah Tuhan yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong berkati pemerintahan kami yang ada, berkati bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami, perintah yang ada, dan kerja juga yang sedang dilakukan, dikerjakan ya Tuhan, untuk penanganan COVID ini Tuhan, pemutusan mata rantai, dan juga tuh penanganan mereka yang terinfeksi, penanganan dampak ekonomi, dampak sosial Tuhan, tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Allah turut bekerja ya Tuhan di dalamnya Tuhan, sehingga Tuhan virus ini Tuhan boleh segera dapat teratasi, dan demikian juga pergumulan juga yang sama bagi bangsa-bangsa di seluruh penjuru tanah dunia ini Tuhan, tolong Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Vaksin juga yang sedang Tuhan diuji coba, yang sedang juga dalam pengembangan Tuhan, tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami syukur Tuhan, kami melalui semuanya Tuhan, apa yang kami bisa pelajari, apa yang kami bisa lakukan, kerjakan Tuhan pada hari ini, biar Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih, kami syukur, kami hari perundungan malam hari ini, dan Tuhan sudah berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan shalom.